Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Toharoh. Pengertian Toharoh. Toharoh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci atau bersih. Menurut istilah, bersuci atau toharoh adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air yang bersih. Toharoh juga bisa diartikan sebagai bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa dari badan. Hukum toharoh adalah wajib bagi setiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Toharoh membuktikan bahwa ajaran Islam sangat peduli dengan kebersihan. Selanjutnya adalah problematika toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat-alat yang dapat digunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan bukan air. Alat bersuci selain air berupa benda-benda padat yang kesat, yaitu debu, batu atau kerikil, kertas, tisu, dedaunan, kayu, dan lain-lain. Adapun macam-macam air ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada air mutlak atau tahir mutahhir, atau air suci yang mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini terdiri dari 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari sumber mata air. Yang kedua ada air makruh atau air musyamas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang terbuat dari besi, baja, tembaga, atau aluminium yang masing-masing benda logam tersebut berkarat. Air musyamas ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga ada air tohir ghairu mutahhir atau air suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat mensucikan. Air ini ada dua macam, yaitu air yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya. Rasa, bau, atau warnanya tidak berubah. Contohnya air kopi. Yang kedua adalah air asli dari buah-buahan atau air yang ada dalam pohon. Contohnya air kelapa. Yang keempat ada air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kola dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kola yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Adapun air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kula dan terkena najis sehingga berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, ataupun warnanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Tetapi apabila air 2 kula terkena najis namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci mensucikan. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini seperti contoh air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Najis sedang ini termasuk bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, dan sebagainya. Cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air sampai hilang rasa bau ataupun warna najis tersebut. Yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis berat. Najis berat adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Yang selanjutnya ada hadas dan cara mensucikannya. Hadas berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu peristiwa, sedangkan
Istilah adalah suatu keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah di dalam melakukan ibadah. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci, maka harus berwudu atau tayamum. Contohnya adalah buang air kecil, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang, dan menyentuh kemaluan. Sedangkan hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi. Contohnya adalah haid, nifas, wiladah, dan bersetubuh. Selanjutnya ada wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih atau indah, sedangkan menurut istilah, wudhu ialah membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat rukun tertentu. Dalil diwajibkannya wudhu, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 10 kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya, supaya kamu bersyukur." Rukun wudhu ada 6, yaitu yang pertama adalah niat. Berniat di dalam hatinya untuk berwudhu menghilangkan hadas. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut kepala menuju ke bawah kumis dan jenggot sampai pangkal kedua telinga, hingga mengenai persendian bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Ada juga hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya kesadaran karena pingsan, mabuk, gila, ataupun tidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya penghalang. Adapun sunnah wudhu, yakni yang pertama adalah membaca basmalah pada waktunya, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, yang ketiga adalah madha, yaitu berkumur-kumur memasukkan air ke mulut sambil menguncungnya, kemudian membuangnya. Yang keempat adalah istinyak, yaitu memasukkan air ke hidung kemudian membuangnya. Yang kelima adalah meratakan sapuan ke seluruh kepala. Yang keenam, menyapu kedua telinga. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot dengan jari. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kesembilan, muwalah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan wudhu itu beruntun dan tidak berselang lama antara satu dengan yang lainnya. Yang ke-10 adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah dan doa setelah wudhu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mandi besar atau yang biasa disebut dengan janabah. Di sini, janabah atau mandi besar adalah al-ghuslu yang artinya membasuh. Adapun menurut istilah, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat untuk bersuci. Mandi janabah adalah mandi yang dilaksanakan dengan cara tertentu sebagai syarat menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib yaitu hanya ada 2. Yang pertama niat, lalu membasuh seluruh anggota badan. Menurut Al-Kahfi 2005 halaman 26. Sebab-sebab diwajibkannya mandi besar yaitu bersetubuh, di mana setelah melakukan hubungan suami istri maka bersucinya adalah dengan cara mandi besar. Yang kedua yaitu keluarnya mani atau biasanya yaitu mimpi basah. Selanjutnya yaitu selesai
haid di sini wanita diwajibkan mandi besar untuk bersuci. Selanjutnya yaitu selesainya nifas atau setelah wilada. Ini untuk ibu-ibu yang selesai melahirkan, maka diwajibkan bersuci dengan cara mandi besar. Selanjutnya yaitu meninggalnya seseorang atau jenazah. Jenazah juga diwajib dimandikan, yaitu dengan cara mandi besar untuk mensucikannya. Yang selanjutnya yaitu orang kafir yang masuk agama Islam. Orang kafir yang masuk agama Islam disebut dengan mukallaf. Mu'allaf ini juga diwajibkan untuk mandi besar. Selanjutnya yaitu ada tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut istilah tayamum ialah mengusap debu yang suci ke muka dan tangan untuk menghilangkan hadas menurut syarat dan rukun tertentu. Tayamum dilaksanakan sebagai pengganti wudhu atau mandi karena tidak memperoleh air atau tidak dapat menggunakan air karena udzur. Syarat tayamum. Yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Jadi kita bertayamum itu ketika sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua yaitu sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, kecuali bagi orang yang sedang udzur menggunakan air. Jadi jika kita sudah memasuki waktu sholat tetapi setelah kita mencari air, sudah berusaha mencari air dan tidak mendapatkannya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Atau orang yang sedang udzur menggunakan air, seperti halnya ketika kita terluka dan tidak boleh terkena air. Apabila terkena air dapat membahayakan lebih parah lagi, itu kita bisa bertayamum. Selanjutnya yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci dan telah suci dari najis. Jadi debu atau tanah yang kita gunakan itu suci, seperti itu. Selanjutnya adanya sebab yang memperbolehkan mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum. Selanjutnya yaitu ada rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga tertib dalam tayamum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan, dan yang terakhir dikerjakan secara beriringan. Selanjutnya yaitu ada sunnah tayamum. Sunnah tayamum ada 6, yaitu membaca basmalah di awalnya, memulai sapuan dari bagian atas wajah. Yang ketiga ada menepiskan debu di telapak tangan sebelum menyapukannya. Yang keempat, merenggangkan jari-jari ketika menempukkan pertama kali ke tanah. Dan yang terakhir, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri. Dan yang terakhir ada menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. Ada juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu semua yang membatalkan wudhu, juga membatalkan tayamum. Dan menemukan air sebelum sholat. Jadi apabila kita sudah bertayamum, tetapi setelah bertayamum kita melihat dan menemukan ada air sebelum sholat, maka tayamum tersebut batal dan diwajibkan untuk berwudhu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.